Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu transportasi. Materi transportasi adalah aplikasi dari program linear ya. Di sini tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya pengiriman barang. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas bagaimana membuat suatu program awal. Ya, jadi masalah transportasi adalah masalah khusus di mana ada sejumlah M tempat asal ya, simbolnya AI ya. Bisa saudara bayangkan itu adalah gudang. Jadi ada beberapa gudang penyimpanan barang seperti itu, yang masing-masing gudang itu memiliki sejumlah barang AI, A kecil I ya. Kemudian ada sejumlah tempat tujuan ya, kayak bayangannya kayak tempat penjualannya seperti itu ya. Ada N tempat tujuan yang masing-masing tempat tujuan itu menghendaki dikirim barang sejumlah tertentu, di sini simbolnya TJ. Nah, ketika mengirim barang dari tempat asal tertentu menuju tempat tujuan tertentu, itu pasti ada biaya pengiriman barang. Biayanya itu disingkat menggunakan CIJ ya. Jadi CIJ itu nanti untuk biaya pengiriman satu unit barang seperti itu. Nah, nanti ada berapa banyaknya barang yang dikirim itu nanti menggunakan simbol XIJ. Jadi transportasi adalah menentukan model pengiriman barang sehingga biaya pengiriman barang dari tempat-tempat asal ke tempat tujuan itu seminimal mungkin dan seluruh permintaan dari tempat tujuan itu terpenuhi. Baik, kita lanjutkan. Jadi skemanya seperti ini. Kita punya sejumlah tertentu asal, sejumlah tertentu tempat asal ya. Kemudian sejumlah tertentu nanti ada tempat tujuan ya. Bayangkan saja misalkan tempat asalnya ada 5 ya, gudangnya ada 5 gitu. Kemudian tempat tujuannya ada 6 seperti itu ya. Maka settingannya seperti ini. Jadi misalkan gudang 1 itu punya persediaan atau kapasitas barang ya, itu sejumlah A1 ya. Kemudian dari tempat asal 1 bisa mengirim ke tempat tujuan 1. Itu tempat asal 1 tujuan 2, tempat asal 1 bisa mengirim ke tempat tujuan 6. Itu tadi ya. Kemudian berapa banyaknya barang yang bisa dikirim ya, itu nanti kalau dari tempat 1 ke tempat tujuan 1 itu menggunakan X11. Jadi banyaknya barang yang dikirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1 adalah menggunakan simbol X11 ya. Kemudian berapa biaya pengiriman barang ya per satu unit barang dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1 itu menggunakan simbol C11. Bisa dibayangkan seperti ini. Jadi dari tempat asal 1 bisa mengirim ke tempat tujuan 2, tempat tujuan 3 dan seterusnya sampai tempat tujuan. Seperti ini bayangannya. Kemudian dari tempat asal 2 ya, itu juga memiliki sejumlah kapasitas atau persediaan barang yang bisa dikirim ke tujuan 1, tempat tujuan 2, tempat tujuan 3 dan seterusnya sampai tempat tujuan 6. Demikian juga sampai tadi kita punya misalkan barang sampai ada gudangnya sebanyak 4 atau 5 itu tadi ya. Jadi bisa mengirim ke tempat tujuan 1, tempat tujuan 2 dan seterusnya sampai tempat tujuan 6. Demikian pula di sini ya. Sebenarnya di sini memang ada permintaan menggunakan titiknya. Memang mempunyai permintaan barang sejumlah tertentu
permintaan barang sejumlah tertentu dan seterusnya sampai misalkan tadi tempat tujuan ke itu meminta itu seperti itu. Nah, bisa dibayangkan permintaan barang di tempat tujuan 1 sebanyak misalkan tadi T1 itu bisa dipenuhi dari tempat asal 1, tempat asal 2, tempat asal 3 dan seterusnya. Gitu. Ya, selanjutnya kita akan membuat model matematika untuk masalah transportasi. Ya, tadi kita punya sejumlah M tempat asal ya dan sejumlah N tempat tujuan. Kita misalkan CIJ adalah biaya pengiriman 1 unit barang dari tempat asal I ke tempat tujuan J. Kemudian XIJ adalah banyaknya barang yang akan dikirim dari tempat asal I ke tempat tujuan J. Ya, kita harus punya asumsi bahwa total banyaknya barang yang akan dikirim harus sama dengan total banyaknya barang yang diminta. Nah, model matematikanya adalah kita ingin meminimalkan biaya pengiriman barang. Ya, berapa banyak sih barang yang harus saya kirimkan dari tempat asal tertentu ke tempat tujuan tertentu, ya, dengan biaya-biaya yang sudah ditetapkan ya. Jadi kita mau mencari biaya pengiriman yang paling kecil. Di sini modelnya adalah minimum Z C11X11 ditambah C12X12 ditambah seterusnya sampai ditambah CMNXMN. Penjelasannya seperti ini. Jadi C11X11 seandainya kita memang mengirimkan barang dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1, jadi biaya pengiriman 1 unit barang dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1 C11 dikalikan dengan banyaknya barang yang akan kita kirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1. Demikian seterusnya sampai ke yang CMN XMN. Persyaratannya adalah X11 ditambah X12 ditambah bla 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 ditambah X1M itu harus sama dengan A1 dan seterusnya ya. Penjelasannya adalah banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1 ditambah banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 2 dan seterusnya sampai banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan N harus sama dengan A1 ya, kapasitasnya A1, kapasitas dari tempat asal 1 ya. Kemudian yang bagian bawah X11 ditambah X21 ditambah seterusnya ditambah XM1 harus sama dengan T1. Penjelasannya adalah banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal 1 ke tempat tujuan 1 ditambah banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal 2 ke tempat tujuan 1 ditambah bla 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 ditambah banyaknya barang yang saya kirim dari tempat asal F ke tempat tujuan 1 itu harus sama dengan permintaan ya, banyaknya permintaan barang di tempat tujuan 1 atau di sini T1 dan seterusnya sampai TN. Ya, jadi di sini XIJ itu harus lebih besar dari sama dengan 0, AI lebih besar dari sama dengan 0, TJ juga lebih besar dari sama dengan 0. Ya, selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah transportasi. Di sini yang pertama adalah membuat tabel transportasi, kemudian menyusun program awal. Artinya adalah Anda diminta untuk membuat dugaan, saya harus mengirim barang dari mana ke mana, berapa banyak yang saya kirim, seperti itu. Kemudian nanti dugaan biaya pengirimannya seperti berapa. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu NWC, FAM, ataupun inspeksi. Anda nanti bisa rasakan bahwa NWC itu prosesnya lebih mudah daripada FAM, ya. Tetapi dugaan biaya minimalnya itu nanti lebih mendekati realnya, lebih
lebih akurat kalau menggunakan yang FAM daripada yang NWC. Kemudian menguji program di sini ada dua langkah, yaitu dengan metode stepping stone maupun MODI. Intinya di sini adalah Anda diminta untuk mencari OC, opportunity cost, kesempatan untuk kita meminimalkan biaya pengiriman. Kalau OC-nya sudah negatif atau 0, maka program Anda dikatakan sudah optimal. Nah, metode stepping stone nanti dimulai dengan membuat looping, ya, baru dilanjutkan mencari OC-nya. Kemudian kalau stepping stone itu kita mulai dari sel isi, didapatkan bilangan baris dan bilangan kolom, baru terakhir nanti mencari OC-nya. Kemudian dilakukan perbaikan program terhadap sel yang OC-nya masih positif. Anda bayangkan kalau OC positifnya ada lebih dari satu dan tempatnya sama, nanti perbaikan program bisa dilakukan sekaligus. Kalau OC-nya positif lebih dari satu dan berbeda, pilih OC terbesar dan lakukan perbaikan program di sel yang OC-nya terbesar. Nah, kapan program Anda dikatakan optimal? Program Anda dikatakan optimal ketika OC-nya sudah negatif ataupun 0. Ya. Biaya minimal diperoleh dengan cara melakukan penjumlahan dari perkalian antara biaya dengan banyaknya barang yang ada di sel isi. Sama dengan masalah program linear yang lain, jadi masalah transportasi juga memiliki beberapa kasus khusus. Yang pertama adalah PO tidak tunggal, yang kedua kemerosotan, yang ketiga ketidakseimbangan. Jadi kita bisa melihat penyelesaiannya itu lebih dari satu, seperti itu ya. Kemudian ada istilah kemerosotan di awal program atau pada saat operasi. Jadi pada saat proses iterasi itu nanti terjadi kemerosotan. Kemudian ketidakseimbangan. Jadi permintaan dan kapasitas tidak seimbang. Bisa permintaannya lebih besar dari kapasitas maupun kapasitasnya yang lebih besar daripada permintaan. Ya. Bagaimana implementasinya? Kita punya contoh soal seperti di bawah ini. Jadi ada pabrik Tani Majuk memiliki 4 buah gudang di tempat berbeda, ya. Kita simpulkan A1, A2, A3, A4. Kemudian pabrik juga memiliki 5 agen penyalur di 5 kota berbeda. Kita sebut T1, T2, T3, T4, dan T5. Ya, pada satu periode waktu masing-masing gudang menyimpan 900, 540, 810, 990 unit barang. Ini artinya A1 kapasitas menyimpannya itu 900, A2 kapasitas menyimpannya 540, A3 kapasitas menyimpannya 810. Kemudian masing-masing agen penyalur berturut-turut memesan sebanyak 360, 720, 540, 900, dan 720. Ini artinya T1 itu memesan sebanyak 360, T2 memesan sebanyak 720, dan seterusnya. Nah, biaya pengiriman satu unit barang dari satu gudang ke satu agen itu nampak pada tabel 1. Jadi itu ada angka 30, 2, 18, 12, dan seterusnya. Ya, tampak di tabel 1. Nah, pabrik ingin mengirimkan sejumlah barang dengan biaya sekecil mungkin. Dan aturannya adalah semua barang yang terkirim itu harus sama dengan barang yang diminta. Jadi di sini kita punya jadi sigma AI sama dengan sigma TT, ya, asumsinya harus seperti ini. Nah, di sini kita kenali dulu tabelnya. Jadi di sini ya, di sini adalah bisa kita bahasakan menjadi sel 11 dari A1 ke T1, ya, sel 11. Ini nanti Anda tuliskan di tabel itu di pojok, ya, di atas di pojok, terus hurufnya kecil, aturannya seperti itu. Ini adalah C11. Biaya pengiriman satu unit barang dari A1 ke T1 besarannya adalah 30.
Kemudian di sel 11 ini nanti kita ngisi, ya, kita isi. Ada barang yang saya kirim dari A1 ke T1. Seperti itu. Jadi, apakah ada barang yang dikirim dari A1? Kemudian, kalau ada barang yang saya kirim, berapa banyak barang yang harus saya kirim dari A1 ke T1? Jadi, banyak barang yang saya kirim itu nanti simbolnya X11. Ya, nanti yang X11 dituliskan di sini dengan huruf yang besar seperti itu. Nah, di sini ya totalan harus sama dengan banyaknya permintaan 3240 ini. Kemudian pekerjaan Anda sebenarnya itu hanya memperkirakan ya. Awalnya ya Anda hanya coba-cobalah, saya tuh harusnya mengirim barang dari mana ke mana, berapa banyak barang yang saya kirim. Seperti itu. Anda mungkin menduga, saya akan mengirim barang dari tempat satu. Ya, saudara mau ngisi di sini. Kenapa Anda milih begitu? Karena biayanya di sini yang ya, jadi nanti pasti minimum. Anda punya bayangan seperti itu. Saya akan hindari mengirim barang dari 4 ke 5, ya, dari gudang 4 ke tempat tempat tujuan 5. Kenapa? Karena biayanya paling besar 24 seperti itu. Nah, silakan Anda coba-coba, saya mau ngirim berapa ya dari tempat asal tertentu ke tempat tujuan tertentu. Yang jelas nanti di sini ada syaratnya. Gudang 1 itu 900, jadi 900 ini harus tersebar ke tempat tempat tujuan 1, tempat tujuan 2, tempat tujuan 3, tempat tujuan 4, tempat tujuan 5. Ya. Kemudian di sini ada angka 720. Jadi tempat tujuan 2 itu bisa menerima sejumlah barang dari tempat asal 1, tempat 4. Kalau di total itu sesuai dengan permintaan dari dari agen 2, ya. Besarannya adalah 720. Ya, pekerjaan Anda hanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita punya tabel transportasi seperti ini, ya. Jadi tabelnya seperti ini, kita ingat kembali tadi biaya pengirimannya itu nanti dituliskan dengan font yang lebih kecil ini. Kemudian nanti di sini kapasitasnya 900, 500, 410 dan seterusnya. Permintaannya 360, 720 dan seterusnya. Ini kita tuliskan dengan huruf besar. Nah, kita coba menyelesaikan kita membuat program awal dengan NWC. Ya. Di sini pertama asumsinya bahwa sigma AI harus sama dengan sigma 900 ditambah 540 tambah 810 tambah 990 160 ditambah 720 ditambah 540 tambah 900 ditambah 720, ya. Di sini sudah ditemukan bahwa jumlahnya adalah 3240. Bagaimana program awal dengan NWC? Kita mulai dari 1. Ya, di sini kita akan mengirim sebanyak mungkin barang. Ya, kita akan ngirim sebanyak mungkin barang. Di sini lihat permintaan dari T1 itu 360. Kemudian gudang 1 itu memiliki kapasitas 9. T1 tujuan 1 itu meminta 360. Gudang sebesar 900. Kita mau mengirim sebanyak mungkin, ya. Di A1 ke T1, berarti berapa banyak yang saya kirim? Di sini saya kirimkan ini, jadi semaksimal mungkin. Jadi saya kirim
306 ya. Jadi di sini 360 dengan 100. Nah, selanjutnya sisanya kapasitas dari ya hanya 900 dikurangi 360 ketemunya 540. Nah, 540 bisa nggak saya kirim ke tempat ya? Ternyata bisa. Saya bisa mengirim dari A1 ke tempat tujuan 2. Kenapa? Tempat tujuan 2 itu dia meminta maksimal ada 720. Jadi kalau saya ngirim 540 sangat bisa terpenuhi. Jadi di sini saya langsung 540 ya. Jadi tadi 540 tambah 540 itu sudah 900 ya. Jadi di sini ini sudah habis. Bagaimana tempat tadi sudah dikirim 540 masih punya permintaan enggak? Masih punya. Dikurangi dengan 40 ketemunya 80. Jadi kita masih punya permintaan di tempat 2 sebanyak 180. Nah, kita bergeser ke sel dari sel 13, 14, 15 tidak bisa karena sudah terpenuhi ya. Jadi A1 sudah ngirim 360, sudah ngirim 540. Ini totalnya sudah 900. Jadi kita tidak bisa utak-utik lagi di sini. Nah, kita ke sel 21 nah, karena sudah terpenuhi di sel 11 ya, permintaan 360 dan sudah dipenuhi 360. Kita bergeser ke sel 22 ya. Tadi permintaannya kan 540, kemudian di sini masih punya permintaan sisanya tadi 180. Bisa kita tidak mengisi di bawah sini 180? Bisa. Kenapa? Karena saya habis, kemudian kapasitasnya masih lebih ya. Jadi di sini ada 540. Kita 180, jadi sisanya 540 dikurangi 180 sama dengan 360 ya. Jadi kita masih punya sisa 360 ya. Kemudian di sini 360. Apakah kita bisa mengirim semuanya 360? Ternyata bisa ya. Di sini saya isi 360. Kemudian kita permintaan 540 sudah dikurangi 10, kita masih punya sisa permintaan sebesar ya 180. Kemudian saya akan mengisi di sini ya, 180. Apakah saya bisa mengisi semuanya 180? Ternyata bisa karena kapasitasnya di sini itu 810. Gudang 3 punya kapasitas 810, sementara 3 ya permintaan sebesar 180. Jadi kita maksimalkan pengiriman dari A3 sebesar 180, kemudian kapasitas dari A3 itu berkurang 180, jadi 810 dikurangi 180 dengan ini 50.
Kemudian lanjut, apakah saya masih bisa mengirim di bisa mengirim untuk T3? Sudah bisa, karena tadi sudah dikirim 360 dan 180, itu totalannya sudah 540. Kita geser ke sebelahnya ya, sel 34. Saya sudah mengirim 180, padahal kapasitasnya 810, jadi kapasitasnya tinggal 630. Kemudian T4 itu tadi punya permintaan 9, maka kita masih bisa mengirim lagi ya, sebesar berapa? Bukan saja 630. Jadi yang 810 sudah habis ya, karena 180 tambah 630 itu sudah 810. Kemudian yang sebesar 270 ya, 270. Apakah kita akan kirim semuanya dari A4 ke T4? Di sini ya, kita bisa kirim semuanya sebesar 270. Kapas ini ada ya, jadi masih lebih gitu ya, jadi kita bisa kirim semuanya 270. 630 tambah 270 itu ketemunya 900, jadi 900 nya sudah habis. Kemudian Anda punya kapasitas 990 di T4, sudah terkirim ke Anda punya kapasitas 990 di A4 ya. Kemudian sudah dikirim dari A4 ke T4 sebesar 270. Jadi Anda masih punya 990 dikurangi sama dengan jadi di sini di sel 4T5 saya bisa mengisi 720. Dan kebetulan ya, permintaan dari T5 adalah 720. Kurangi 720 itu sama dengan 0. Jadi seperti ini proses mengerjakan program awal menggunakan NWC. Ya, untuk lebih mudahnya Anda mengerjakan program awal dengan NWC, ini saya yang langkah tadi ya, kemudian saya tuliskan menjadi seperti ini. Jadi nanti ketika Anda bekerja nanti akan mengerjakan menulisnya seperti ini ya. Jadi yang pertama tadi harus mengisi sel paling pojok kiri atas ya, X11 dengan sebanyak mungkin barang yang bisa dikirim. Jadi sebanyak mungkin barang yang bisa dikirim, jadi tulisan isinya adalah X11 sama dengan minimum dari 360 dan 900. Ketemunya adalah 360. Kemudian T1 ya, T1 bintangnya. Jadi T1 bintang yang tadinya T1 yang tadinya 360 sudah berkurang 360, ketemunya sama dengan 0. Kemudian A1 bintangnya tadi yang proses 900 dikurangi 360 masih punya sisa 540, dan seterusnya sampai nanti paling bawah sudah 720 dikurangi 720 sama dengan 0 ya. Hasil akhirnya sama ya, tabel program awalnya dengan NWC, proses tadi pengerjaan dengan ini yang sudah saya hasilkan sama ya. Anda tinggal mengecek ya, Anda cek satu-satu, jadi pekerjaan dari program awal itu atau tidak. Lihat ini, kemudian 360 ditambah 500 tambah 180 sudah 720. 180 ditambah 360 ketemunya juga sudah 540. 80 ketemunya sudah 540. 180 ditambah 600
630 ditambah 270 ketemunya 900. Tambah 720 ketemunya 90. 720 sini juga 702. Jadi program awal Anda sudah benar seperti itu ya. Jadi lihat kembali, jangan sampai ada selisih. Jadi bagaimana cara membaca program awal dengan NWC ini? Di sini artinya bahwa saya akan mengirimkan sebesar 360 dari A1 ke T1. Saya akan mengirimkan sebanyak 540 barang dari A1 ke T2. Saya akan mengirimkan sebanyak 180 barang dari A2 ke T2 dan seterusnya sampai saya akan mengirimkan barang dari A4 ke T5 sebesar 720. Kemudian bagaimana perhitungan biaya minimumnya? Tinggal kalikan saja 30 ya, tinggal kalikan saja. Kalikan 360 ya, ditambah kalikan 540 kalikan 180 14 kalikan 360 ditambah 12 kalikan 180 12 kalikan 630 16 kalikan 270 ditambah 24 kalikan 720. Nah, di sini kita akan punya dugaan biaya pengiriman. Dari perhitungan pada slide sebelumnya, kita punya pengiriman barang ya. Pengiriman barangnya adalah 51.300. Nanti ada proses ya, nanti ada proses selanjutnya. Nanti ketemu biaya pengiriman finalnya itu 25.020 ya. Jadi ini ada jarak yang terlalu ya. Jadi NWC itu kita menduga biaya pengirimannya itu proses pengerjaannya lebih mudah ya, sangat mudah sekali, hanya mulai dari titik sel pojok kiri atas, jadi sel 1 seperti itu, mulainya hanya dari situ, kemudian ke sel-sel selanjutnya. Nah, tetapi ternyata selisih dugaan itu dengan nilai aslinya nanti Z minimumnya itu selisihnya terlalu jauh. Ini artinya ada proses pengujian dan perbaikan program yang berkali-kali di dalam proses dari 51.300 menuju 25.020. Kemudian pada perhitungan tadi itu banyaknya sel yang diisi sebanyak 8 ya. 8 sel yang diisi ya. Itu harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Jadi dari awal Anda selain asumsi bahwa sigma permintaan sama dengan sigma kapasitas ya, nanti kalau sudah ketemu nilai dugaannya, dugaan Z-nya itu Anda cek bahwa banyaknya sel isi itu sama dengan banyaknya baris ditambahnya banyaknya kolom dikurangi 1, atau banyaknya tempat asal ditambah banyaknya tempat tujuan dikurangi 1. Kemudian di sini dituliskan yang masuk program. Anda perhatikan di tabel ya, di tabel tadi sel yang ada isinya ya. Sel yang ada isinya itu tadi adalah X11, X12, X13, X23, X33, X34, X44 dan X45 ya, seperti itu.